Sejarah masa keemasan Islam. Di saat Eropa dan sebagian besar dunia sedang dalam kegelapan dan kekacauan, Islam seperti emas, bersinar. Peradaban Islam untuk pertama kali dalam sejarah memimpin dunia. Setelah baru sekitar 100 tahunan dari munculnya Islam di semenanjung Arab, Islam menyebar dari Timur Tengah ke Afrika Utara dan Asia Tengah di bawah pimpinan Umayyah dan nantinya dilanjutkan oleh Abbasiyah. Terinspirasi oleh ayat-ayat Al-Quran dan hadis, Islam memimpin kemajuan manusia dalam filsafat, sains, kedokteran, matematika, dan bahkan astronomi. Istilah-istilah yang kita kenal seperti di mana mereka melanjutkan estafet ilmu pengetahuan dari Yunani kuno, Persia, India, dan yang lainnya, dan nantinya memberikannya ke Eropa pada masa Renaissance. Kekhalifahan Abbasiyah menjadi zona perdagangan baik barang dagang, budaya maupun pengetahuan dari Persia, India, dan bahkan Bizantium. Banyak bahasa, budaya, dan ilmu pengetahuan mengalami perkembangan. Tingkat literasi juga tinggi berkat fokus Islam pada Al-Quran dan hadis. Dalam Islam sendiri, ayat pertama yang diturunkan adalah Iqra, yang memiliki tafsir semua tafsir menyuruh untuk mencoba mengerti yang bisa dikatakan. Yang bisa kita interpretasikan bahwa langkah pertama dalam beragama adalah mencari ilmu pengetahuan, mencoba untuk mengerti. Dan banyak hadis dari Nabi Muhammad juga memberikan penekanan bahwa mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan ini memberikan motivasi yang besar bagi para ilmuwan di Abbasiyah pada masa itu, membuat mereka mencoba untuk mengerti diri, dunia, dan seisinya, menjadikannya ilmu pengetahuan memiliki nilai yang sangat tinggi dalam agama. Ini yang membuat mereka tidak peduli apakah yang dipelajari karya non-muslim, asal itu memajukan pengetahuan mereka. Meskipun kita tidak bisa menentukan apakah tingkat literasi mereka tinggi atau tidak, tapi kita jelas bisa mengatakan bahwa tingkat literasi mereka lebih tinggi jika dibandingkan dengan Eropa yang masih berada di abad ke-8 pada masa itu. Kekhalifahan pada masa itu juga percaya bahwa ilmu pengetahuan sangat penting dan mereka memberikan pengeluaran yang besar untuk penerjemahan besar-besaran tulisan pemikiran kuno, terutama dari Yunani klasik. Proyek-proyek penerjemahan besar pertama kali mengambil teks suci Al-Quran dan hadis dan menambahkan terjemahan ke berbagai bahasa untuk menyebarkan Islam ke seluruh kekhalifahan dan juga nantinya ke seluruh dunia. Dan setelah itu, mereka memulai menerjemahkan karya-karya klasik dari Yunani kuno dan teks-teks Persia. Dan karya-karya Aristoteles dikatakan tidak mungkin bertahan sekarang jika saja kekhalifahan tidak menerjemahkannya pada saat itu. Dan mereka tidak hanya menerjemahkan, tapi juga menulis komentar dan tafsiran mengenai terjemahan tersebut. Mereka membandingkan, meringkas, dan bahkan menganalisisnya. Dan tidak hanya Baitul Hikmah pada masa ini, dibangun banyak sekali tempat-tempat untuk pembelajaran, seperti observatorium, rumah sakit, masjid, dan perpustakaan umum. Bahkan tempat-tempat yang dikhususkan untuk belajar yang dibangun, yang dinamakan madrasah atau sekolah, yang menjadi salah satu institusi pendidikan tertua yang nantinya mempengaruhi perkembangan sistem pendidikan modern menjadi universitas pemberi gelar tertua di dunia. Seperti Universitas Al-Azhar juga merupakan madrasah awal lain yang kini diakui sebagai universitas tertua. Kontribusi ilmuwan Islam. Ilmuwan Islam seperti Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, dan Ibnu Al-Haytham membuat kontribusi besar dalam berbagai bidang. Ibnu Sina menulis buku medis terkenal, Al-Khwarizmi mengembangkan aljabar, dan Ibnu Al-Haytham mengembangkan metode ilmiah. Mereka juga membuat kemajuan dalam astronomi, geografi, dan kartografi. Ibnu Sina juga dikatakan sebagai penemu dari karantina, yang mengatakan bahwa karantina selama 40 hari adalah metode paling penting untuk menghentikan penyebaran wabah. Dia menjelaskan teori bahwa penyakit menyebar dari partikel-partikel kecil yang tidak terlihat oleh mata, yang nantinya dibuktikan berabad-abad kemudian setelah penemuan mikroskop.
Selanjutnya, warisan peradaban Islam. Peradaban Islam memiliki warisan yang besar dalam sejarah ilmu pengetahuan. Mereka menerjemahkan karya-karya Yunani kuno, mengembangkan filsafat, dan membuat kemajuan dalam berbagai bidang kontribusi ilmuwan Islam, seperti Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, dan Ibnu Al-Haytham, masih dipelajari dan diapresiasi hingga hari ini. Para ilmuwan Muslim, baik Arab maupun non-Arab, memberikan kontribusi besar dalam bidang matematika, kedokteran, astronomi, sastra, filsafat, dan banyak lagi. Namun, sebagaimana semua masa keemasan, periode ini juga harus menghadapi akhirnya. Invasi, perubahan rute perdagangan, ketidakstabilan politik, dan berbagai faktor lainnya menjadi bagian dari cerita kompleks tentang mengapa zaman keemasan Islam berakhir. Meskipun demikian, warisan intelektual dan kultural dari era ini terus hidup, menginspirasi generasi demi generasi di seluruh dunia. Dan kemungkinan besar tanpa adanya zaman keemasan Islam, tanpa adanya era ini, Eropa tidak akan pernah melihat zaman pencerahan. Dan kemungkinan besar zaman modern mungkin tidak kita rasakan manfaatnya hari ini. Sekian tentang sejarah peradaban Islam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.